Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidilangga Nugraha dari Prodi Kewirausahaan jurusan Manajemen, kelas R01 dengan NIM C1E123.026. Di mana di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari digital marketing yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM, yaitu materi resume dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Baik, di sini saya akan mulai saja. Di yang pertama yaitu adanya materi bab 1 atau pertemuan 1 mengenai pengantar digital marketing. Untuk latar belakang sendiri ini, revolusi industri mendorong pergeseran dalam user operasional bisnis. Teknologi disruptif seperti big data, cloud computing, dan IoT menuntut semua akses untuk beroperasi secara digital. Lalu ada pergeseran ekonomi global, yang dimana pada pergeseran ekonomi ini dari model resource-based economy atau berbasis sumber daya alamnya menjadikan quantitative based economy yang ataupun bisa disebut dengan berbasis pengetahuan data. Lalu data yang di situ, data adalah minyak baru dunia yang menjadi sumber utama pengembalian keputusan strategi bisnis. Tujuan utama dari digital marketing adalah yaitu untuk meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi biaya promosi, dan mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi digital ataupun go digital business. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya pelajaran dari adaptasi digital. Di sini yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu adanya kodak ataupun kegagalan adaptasi. Yang dimana kodak ini meskipun merupakan penemu teknologi kamera digital yang gagal beradaptasi dengan cepat terhadap pasar yang beralih dari film ke digital, dapat keenggangan ini menyebabkan kerugian besar dan kebangkrutan. Lalu yang kedua adanya BlackBerry, yang dimana BlackBerry sendiri ini gagalnya dalam inovasi dalam ekosistem. Yang dimana BlackBerry ini gagal bersaing karena terpaku pada teknologi yang lama dan tidak membangun ekosistem aplikasi yang terbuka. Jadi perusahaan cepat dari iOS dan Android yang lebih fleksibel ini lebih maju. Lalu yang kedua, yang terakhir yaitu Tokopedia dan Gojek. Yang dimana di sini dari Tokopedia dan Gojek tersendiri sukses bertransformasi. Sebaliknya Tokopedia dan Gojek ataupun yang sekarang disebut dengan Goto mampu tumbuh pesat karena mengadaptasi teknologi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dan membangun platform yang terintegrasi secara pasif. Untuk poin pentingnya yaitu keberhasilan di era digital ditentukan oleh kecepatan, adaptasi, dan kesediaan untuk merangkai inovasi yang didorong oleh data. Lalu untuk pertemuan kedua yaitu tentang IoT dan Big Data, yang dimana pilar masyarakat terhubung. Untuk ciri masyarakat era digital, yang pertama yaitu adanya konteks sociality, yang dimana ini selalu terhubung dengan intens, mengubah cara berinteraksi, bekerja sama, dan berbelanja. Lalu ada data driven, yang dimana ini merupakan keputusan konsumsi dan pembelian sangat dipengaruhi oleh informasi dari ulasan digital. Dan yang ketiga yaitu adanya mobile first, yang dimana ini mengandalkan smartphone dan media sosial untuk hampir semua aktivitas ekonomi dan sosial. Lanjut, untuk bab 3-nya adanya peran esensial media sosial. Yang dimana di sini terbagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama yaitu adanya jangkauan luas, lalu ada biaya efisien, peningkatan brand, dan interaksi langsung. Untuk ininya sendiri, media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube menjadi prasarana perhatian konsumsi dan saluran bagi brand untuk berinteraksi. Lalu ada organic versus paid marketing. Yang pertama yaitu organik, yang dimana ini konten alami seperti penting, rutin, atau video tanpa biaya iklan, bertujuan membangun komunitas jangka panjang. Lalu ada POIT, yang dimana promosi ini berbayar melalui fitur iklan seperti media sosial atau lainnya. Lanjut untuk bab 4 atau pertemuan keempat, yaitu tentang ranah perdagangan digital. Yang dimana di sini adanya e-commerce dan dinamika transaksi. Yang pertama yaitu adanya 4 model transaksi utama e-commerce. Adanya B2B, yaitu business to business ataupun transaksi antar perusahaan, misalnya seperti BIS. Lalu ada B2C, yang mana ini merupakan business to consumer atau perusahaan ke konsumen akhir. Lalu ada C2C ataupun customer to customer, di mana ini merupakan konsumen menjadi ke konsumen. Lalu yang terakhir adanya C2B, yang dimana ini dari customer ke bisnis, di mana konsumen ini menawarkan jasa kepada perusahaan. Di sini juga ada e-commerce ini bisa menawarkan atau memanfaatkan seperti efisiensi biaya dan pasar tanpa batas. Lalu untuk bab 5-nya ada pondasi digital perusahaan. Membangun website dan perencanaan bisnis digital, ada fungsi dan jenis websitenya. Website yang ditemukan oleh Tim Berners pada tahun 1991 ini berfungsi sebagai identitas digital utama perusahaan. Ini adalah alat promosi, berkomunikasi, dan media transaksi online. Yang pertama yaitu adanya statis. Statis ini hanya menampilkan informasi tetap, misalnya seperti profil perusahaan ataupun landing page. Lalu adanya dinamis, di mana dinamis ini dapat diperbarui secara rutin, misalnya seperti blog, toko online, ataupun news portal. Dan yang terakhir itu adanya interaktif, di mana interaktif ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk berkontribusi ataupun berkomentar seperti media sosial pada umumnya. Lalu di sini untuk bab 6-nya tentang strategi menarik traffic organik atau traffic organik mendominasi hasil pencarian dengan SEO. Di mana SEO ini tersendiri adalah serangkaian strategi untuk meningkatkan peringkat ataupun ranking situs web di halaman hasil mesin pencari seperti Google ataupun Bing. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengunjung secara organik ataupun gratis dan berkelanjutan. Di sini ada empat bagian. Yang pertama itu adanya kata kunci relevan. Di mana untuk kata kunci relevan ini tersendiri biasanya menargetkan frasa yang benar-benar dicari oleh target untuk audiennya itu. Lalu ada konten premium. Untuk konten premium ini kita harus bisa memanfaatkan, mendalami, serta rutin diperbarui. Lalu ada backlink berkualitas, yang dimana ini bisa mendapatkan tautan dari situs-situs terpercaya ataupun otoritas lainnya. Dan yang terakhir itu adanya kecepatan situs, di mana untuk kecepatan situs tersendiri ini bisa memastikan waktu loading yang cepat untuk pengalaman pengguna yang baik. Lalu pada pertemuan
ke-7 yang terakhir kemarin, yaitu tentang model monetisasi berbasis kinerja ataupun peluang affiliate marketing. Nah, yang dimana di sini ada satu perform based, 0 minimal modal, dan 100% relevansi konten. Untuk 1% perform based-nya ini komisi hanya diberikan saat terjadi penjualan ataupun tindakan yang disepakati. Lalu untuk minimal 0 modal, minimalnya pelaku afiliasi tidak perlu menyimpan investor produk, dan untuk 100% relevansi kontennya ini sendiri cocok untuk konten kreator yang ingin memposisikan audiensnya. Untuk affiliate marketing adalah sistem promosi di mana seseorang ataupun afiliator ini dapat memasarkan produk perusahaan dan menerima komisi dari setiap penjualan yang berhasil dilakukan olehnya, yang dilakukan pada media sosial seperti TikTok ataupun Facebook, YouTube, dan lainnya. Lalu di sini ada juga model bisnis ini bisa menjadi peluang besar bagi mahasiswa dan generasi muda untuk memonetisasi konten digital mereka dan memulai bisnis tanpa perlu modal besar untuk persediaan barang. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, yaitu kita harus mencetak wirausahawan digital adaptif, yang dimana ini dapat menerapkan keterampilan praktis, yang dimana kita sebagai mahasiswa dapat dibekali keterampilan teknis seperti SEO, pembuatan konten seperti blog atau video, desain dan survei data. Lalu ada tujuan akhirnya itu mencetak entrepreneur muda yang memiliki pola pikir data driven dan mampu bersaing secara efektif di ekonomi digital di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu adanya project based learning, yang dimana ini dapat disimpulkan bahwa dari materi pembelajaran ini dapat meniru praktik dunia kerja yang sesungguhnya serta memastikan relevansi materi dengan kebutuhan industri. Mungkin hanya segitu penjelasan resume dari materi 1 sampai materi 7. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.